website atau misalnya kayak akses suatu aplikasi gitu, terus tiba-tiba kalian udah bisa login nih, terus tiba-tiba ketika kalian mau ngelakuin sesuatu, atau kayak kalian mau nambahin data gitu, terus tiba-tiba nggak bisa gitu karena kalian tuh nggak terotorisasi atau tidak tidak memiliki otoritas atas operasi atau suatu tindakan tersebut gitu. Nah itu eh, di balik prinsip namanya authentication and authorization gitu. Oke, mungkin eh, apa sih bedanya ya authentication sih sama authorization gitu. Jadi apa sih bedanya auth n sama auth zero? Kalau auth n itu kita eh, nge-verify siapa sih usernya gitu. Dia itu siapa gitu. Jadi jangan sampai orangnya itu bisa dapetin akses tanpa kita kenali gitu. Terus authorization kayak kontrol apa yang user can do. Sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu udah diimplementasiin sih teman-teman. Contoh misalnya kayak teman-teman ke bioskop gitu. Itu kan untuk kalian bisa masuk ke bioskop itu kalian harus melakukan verifikasi kan. Nah itu biasanya kalian pertama beli tiket dulu. Nah itu ketika tiketnya udah apa ya udah udah dicetak itu adalah ibaratnya tanda pengenal kalian gitu. Nah tapi kan biasanya di bioskop itu ada kelasnya ya, ada kelasnya kayak misalnya reguler, ada gold, ada gala premier mungkin gitu. Nah itu kan, nah sesuai kelas itu kalian tuh nggak bisa kayak asal masuk gitu. Reguler nggak mungkin bisa masuk ke gala premier gitu. Nah, gala premier ya misalnya cuma bisa akses gala premier aja gitu. Nah itu sebenarnya udah jadi salah satu prinsip dari out ini gitu teman-teman. Nah biasanya di eh, backend itu dia ada beberapa standar gini buat untuk nerapin out. Nah biasanya kalau misalnya yang authentication ini biar kita nggak nanya-nanya terus gitu ini siapa sih gitu. Nah ini kita biasanya langsung ngasih dia berupa token, jadi si tiketnya tadi itu bisa diibaratin kayak tokennya gitu. Nah itu standarnya ada namanya JWT atau bisa disebutnya JSON Web Tokens. Terus yang kedua tuh ada Open Authorization, jadi kita nggak pakai, jadi kita bisa eh, ngegunain server dari social provider kayak misalnya Google, Discord, dan lain-lain itu untuk ngelakuin verifikasi gitu. Jadi kita nggak perlu ngebuat lagi user kita dari awal gitu. Nah biasanya ini banyak ya, udah banyak dipakai di semua aplikasi gitu. Dan kebetulan juga di project rental car ini dia juga menggunakan all out gitu. Sama mungkin ada Open ID Connect ya, ini mungkin tapi agak jarang. Nah tadi kita udah tahu ya ada tokennya. Nah ini kita biar lebih aman teman-teman, kita bisa set tokennya gitu. Set token lifetime. Contoh kayak misalnya tadi kan ya kita balik lagi ke konsep yang tadi bioskop. Kalau tiket itu cuma berlaku di jam sekian sampai jam sekian, which is dia itu cuma berlaku sampai movie-nya selesai gitu. Kalau movie-nya udah selesai gitu di jam tertentu, ya dia nggak bisa dipakai lagi. Dia itu udah expired lah gitu. Nah tapi eh, mungkin beda sama bioskop ya. Kalau bioskop kan kalau udah kelar kan nggak bisa diperbarui. Nah kalau misalnya di aplikasi dia itu bisa, kita harusnya bisa ngelakuin refresh teman-teman. Jadi kita ketika tokennya itu udah ibaratnya udah basi gitu, itu bisa kita refresh gitu. Itu bisa minta yang baru. Tolong dong, saya mau login lagi gitu. Tolong kasih yang baru gitu. Tapi nggak jangan harus login lagi gitu. Jadi kita bisa ngasih semacam refresh token gitu. Jadi kayak eh, dikasih token yang baru, dia bisa tetap login gitu. Dan kita juga bisa revoke kalau misalnya emang diperluin. Sama prinsip terakhir tuh ada, kita harus nerapin yang tadi ya, otorisasi. Jadi kita kasih tahu privilege-nya apa aja gitu. Dan cuman kasih dia eh, apa yang dibutuhin. Misalnya kalau misalnya emang user ya udah kasih aja apa yang bisa dilakuin sama user. Jangan dikasih apa ya yang user misalnya di luar yang user bisa lakuin. Kayak misalnya user bisa ngedit data-data karyawan tuh jangan gitu. Biarkan admin aja gitu. Nah kalau contohnya di Codebase ini tuh dia tadi kita bisa lihat di sini di out. Ini aku udah coba implementasiin pakai Google ya. Teman-teman di sini tuh udah ada eh, dari Google-nya. Nah terus di sini ada endpoint buat nge-refresh gitu. Nah ketika nge-refresh itu nanti dia akan pertama dia nge-verify-nya dulu ya. Refresh tokennya tuh ada. Jadi ketika kita login, ini kita coba lihat dulu di sini. Nah ini ketika kita login, dia itu nanti akan ngasih kita yang pertama adalah akses token, yang refresh token. Nah, akses token itu yang dipakai ketika kita mau ngelakuin request ke server gitu. Nah, nah tapi kita juga perlu kasih refresh token ya kalau misalnya nanti si si usernya ini misalnya udah kehabisan nih tokennya maksa exportnya gitu. Nah, buat itu kita juga bisa nge-set dia gitu di eh,
tokennya. Jadi kita kalau kita lihat di sini ada di folder deals, kita ada pas generate tokens ini, kita kasih dia lifetime gitu. Nah, ini kan ada akses token sign, kita kasih tahu apa aja yang perlu dibutuhin, terus sama akses token secretnya, habis itu sama expire kapan. Nah, ini kita ambil dari yang di invite tadi, yang which is 15 menit. Jadi setiap 15 menit sekali nanti dia bakal bahas ketika sih kita bisa lakuin refresh token gitu. Jadi kita oke, terus buat misalnya teman-teman buat ngelakuin eh, otorisasi dengan benar ya, biasanya kita gunain middleware teman-teman. Contoh misalnya di sini ada misalnya di sini ada root misalnya buat dapetin rental data gitu, data rentalnya ada apa aja. Nah itu kalau misalnya itu cuma misalnya kayak kita mau dapetin nih data-datanya apa aja semuanya gitu. Nah, itu misalnya cuma bisa diakses sama admin gitu. Jadi kalau dia yang bukan admin dia nggak bisa. Ini kita bisa tambahin aja di fungsi getnya itu middleware-nya. Nah middleware-nya saya saranin buat bikin terpisah di file terpisah gitu. Jadi cara kerja middleware cukup simpel ya. Kita di header authorization-nya kita di code, di code kita lihat nih dia tuh ada apa enggak gitu. User tuh exist nggak gitu. Itu benar ada nggak. Terus kita cek-cek lagi. Habis itu baru kalau kita tambahin ini gitu. Dia tuh kalau misalnya dia itu customer ya which is dia akan diarahin ke customer gitu. Kalau misalnya dia admin ya admin gitu. Baru kita bisa implementasiin di sini. Di sini kan kelihatan ya ada beberapa yang dikasih ada yang enggak. Itu berarti kalau ada yang enggak berarti itu bisa dipakai buat keduanya gitu. Oke, gitu untuk authentications. Lanjut ke input validations gitu. Nah, mungkin kan kita sering banget ya masukin data gitu ke server gitu ke bagian backend gitu. Biar kita uh, bisa mendapatkan datanya yang benar gitu ya sesuai dan yang sudah ditentukan di database itu kita perlu melakukan namanya validasi input. Nah misalnya kayak ada orang gitu misalnya dia mau masukin data terus tapi karena sering nggak nggak benar gitu masukin datanya kayak misalnya dia malah masukin angka instead of text gitu. Jadi kena error input validation gitu. Jadi kayak invalid lah inputnya gitu. Nah sekarang gimana sih caranya ngevalidasi input? Lalu jadi kita harus selalu validasinya di server jadi jangan meskipun frontend mungkin udah validasi tapi teman-teman juga harus tetap validasi gitu. Terus kayak kasih tahu formatnya seperti apa dan tipe datanya seperti apa, terus kita bisa nge-limit inputnya biar nggak kena serangan DOS. Terus ada juga yang kayak disanitas lah inputnya gitu. Jadi jangan sampai kita kena serangan XSS atau cross site scripting gitu. Jadi kita misalnya jangan sampai kayak tiba-tiba istilahnya bisa masukin script-script aneh gitu di luar ketentuan. Karena kadang misalnya kayak contoh misalnya ada input nih, terus tiba-tiba istilahnya masukin script JavaScript buat dapetin cookie token atau misalnya kayak gitu gitu. Nah itu kan bahaya ya kalau misalnya tiba-tiba dia beneran dapat terus bisa dipakai lagi gitu di tempat lain. Apalagi dia dapetnya fresh token lagi yang bisa dipakai terus-terusan gitu. Itu kan bahaya ya. Jadi selalu misalnya validasi gitu. Kalau dia itu disanitas lah. Jadi emang benar-benar yang masuk itu udah benar gitu formatnya. Dan selalu punya prinsip untuk tidak mempercayai never trust client side gitu. Jadi jangan sampai telan mentah-mentah apa yang dikasih sama client side. Nah itu biasanya kita bisa buat validations. Pertama kita define dulu ya skema dari inputnya gitu. Misalnya kayak di sini kalau misalnya saya mau masukin rental, kita mau buat rental nih. Kita perlu tahu dulu car ID-nya. Kita perlu car ID, quantity, price, standard, and date gitu. Nah, kita define nih car ID itu apa? Dia itu string gitu. Terus quantity itu apa? Dia itu number gitu. Nah, tapi harus ada minimalnya. Dia nggak bisa di bawah min satu bisa. Atau nggak bisa di bawah satu gitu. Jadi nggak bisa nol. Harus minimal satu. Terus price-nya itu bisa jadi number. Buat start and date itu dia harus formatnya adalah sorry, tapi formatnya itu dia date. Terus dia kalau buat start date dia minimalnya ya waktu itu kan karena ya dia ngelakuin rental kan sekarang ya. Baru nanti di parsing ke biar bisa dipakai. Saya di sini kalau kita lihat ada pause di sini ada validate dan transfer kita tambahin satu lagi gitu buat validate kayak gitu. Oke, yang terakhir itu ada centralized error handling. Ya properly doing error handling apa kayak mungkin teman-teman kalau yang pernah ngoding JavaScript backend itu apalagi Express itu banyak banget biasanya teman-teman yang
bikin tuh kayak banyak banget try catch-nya gitu, banyak banget kode-kode yang diulang gitu. Jadi daripada kayak gitu mending kita bikin satu error handling yang universal gitu, yang bisa dipakai terus-terusan. Yang pertama kayak kita harus tunjukin nih yang save generic error message lain, jadi jangan sampai ngasih tahu error yang nggak deskriptif gitu. Kayak contoh error malah kayak misalnya tidak misalnya error di file.js ini gitu. Itu kan klien emang nggak ngerti ya teman-teman. Mungkin kalau saya mungkin ngerti gitu sebagai developer ya. Tapi kan orang-orang yang lain kan nggak mungkin ngerti lah kayak mesti tahu apa gitu, error file ini tuh apa gitu, pasti errornya apa. Dan juga jadinya tuh kayak expose gitu. Misal kayak ada orang yang ngerti gitu, oh ternyata yang bikin error tuh ini. Nanti bisa jadi ntar nyari celahnya gitu. Dan jangan sampai bisa kelihatan detail-detail dari codingnya gitu. Dan kita juga bisa harus ngelakuin log juga sama ya bikin global middleware gitu. Ini sebenarnya udah ada ya di index.js. Ini saya udah coba ambil nih kalau misalnya semuanya, kalau misalnya ada tiba-tiba usernya misalnya mau nge-request ke routes yang nggak ada gitu. Nah, ini saya udah buat kelas server Angular ya kayak gini kira-kira. Terus dia bakal nge-return not found. Nah, terus di sini ada middleware juga nih buat semuanya. Jadi kalau misalnya ada error gitu, dia akan pertama ngambilin satu scope dulu, kita ambil dari errornya. Dan kalau emang nggak ada satu scope-nya, dia bakal defaultnya 500 gitu. Terus baru dikasih tahu error message-nya apa. Nah, error message-nya ini tadi bisa dapat kalau misalnya dia itu tadi kita udah nerapin validasi input gitu. Nanti biasanya nanti udah auto eh, ke dikasih gitu. Jadi misalnya kayak oh tadi car ID-nya itu harusnya eh, teks gitu, dia malah ngasihnya number. Nanti bakal 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 error gitu kayak misalnya car ID must be a number, must be a text atau a number gitu. Kayak gitu sih. Oke, mungkin itu aja dari aku. Mungkin kita sekarang masuk ke ke sesi Q&A ya. Mungkin aku kembalikan ke MC. Oke, keren banget ya teman-teman untuk pemaparannya pada malam ini. Semoga bermanfaat